para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang di Stasi Rawalumbu Santo Yohanes Paulus II, Paroki Bekasi. Sekarang, marilah kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 581. Gereja merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Saat kita dibaptis dalam nama Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang diberikan kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan, kasihanilah kami.
pengutus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar, kami mengakui kemuliaan di Tunggal Maha Kudus dan menyembah kesetiaannya, keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah sabda kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada awal mula sebelum bumi ada. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam zaman sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam amanat kisahnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggulinya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku,
sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita merayakan hari raya Tritunggal yang Maha Kudus. Kita sulit untuk memahami misteri Allah Tritunggal karena otak kita terlalu kecil untuk memahami satu Allah tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan kemampuan akal budi yang terbatas, kita tidak mungkin memahami hal itu secara sempurna. Namun, tidak berarti bahwa kita tidak bisa memahami apa-apa tentang Allah Tritunggal. Karena Allah sendiri yang akan memberitahukan kepada kita siapa sesungguhnya Allah Tritunggal itu. Ada orang yang berpikir tentang Allah Tritunggal dalam istilah fungsi atau peran-peran yang berbeda-beda. Di dalam keluarga misalnya, seorang bapak, seorang laki-laki adalah ayah untuk anak-anaknya. Ia menjadi seorang suami untuk istrinya, dan ia barangkali sebagai seorang kepala sekolah untuk rekan-rekan guru dan anak-anak sekolahnya. Jadi bapak ini adalah orang yang sama, tetapi mempunyai tiga peran yang ia pegang, dan itu berbeda-beda. Satu sebagai ayah untuk anak, satu peran sebagai seorang suami dan istrinya, dan yang ketiga peran sebagai seorang kepala sekolah dan rekan-rekan guru, dan sebagai pencipta, Putra sebagai penyembuh, dan Roh Kudus sebagai penghibur atau penolong. Untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini melalui utusan-utusannya. Ada orang lain yang berpikir tentang Allah Tritunggal yang satu itu sebagai satu kesatuan komunitas atau satu kesatuan persekutuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus membentuk sebuah komunio atau persekutuan. Persekutuan di dalam Allah Tritunggal itu menjadi contoh atau panutan bagi persekutuan di antara orang-orang Kristiani. Sebagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus membentuk satu persekutuan, maka orang-orang Kristiani pun dipanggil untuk membentuk persekutuan. Di dalam persekutuan itu, orang-orang Kristiani dipanggil untuk melayani
satu sama lain. Membentuk persekutuan, entah itu dalam keluarga, dalam komunitas, dalam kelompok-kelompok, dalam masyarakat, mengandaikan bahwa kita menyingkirkan segala bentuk, segala sikap individualisme, menunjukkan sikap ingat diri, supaya kita bisa menjadi pembagi dari cinta kasih Allah Tritunggal itu kepada sesama yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus Putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus. Bagi gereja-gereja Kristus, semoga Bapa mengutus Roh-Nya kepada umat yang mengimani Tritunggal yang Maha Kudus, agar mereka merupakan tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Agung, dengarkanlah doa kami dengan pengantaran Kristus Putranya. Dalam diri Kristus, Engkau hadir dan menyelamatkan kami. Semoga berkat dorongan Roh Kudus, kami dapat tumbuh sebagai gereja-Mu yang giat dan bersemangat dalam mewartakan karya kasih-Mu. Tuhan bersamamu. Maka kami mohon putuskan persoalan ini dengan segera agar bagi kami tidak cukup dan darah Tuhan kami Yesus. Ketika dia diserahkan menanggung pusara dengan berat, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
secara ilahi, maka marilah kita menyanyi. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang turut diundang ke perjamuannya.